Halo, dan selamat datang kembali di Barto Club Podcast. Jadi kali ini gue kebetulan nggak bareng Eko, karena Eko lagi nggak bisa hadir. Dan hari ini gue bakal bawain salah satu konten terbarunya dari Barto Club Podcast, yaitu Bounty Hunter. Nah, apa sih yang bakal dibahas di Bounty Hunter? Jadi, kita bakalan nge-recap perjalanan Luffy dari awal dia berlayar sampai detik ini. Siapa saja sih musuh-musuh yang sudah dihadapi Luffy? Kita bakal ngebahas nih satu-satu. Kita bakal ngebahas tentang riwayat mereka, kemudian kemampuan mereka seperti apa, dan juga bagaimana storyline mereka ada di keseluruhan cerita One Piece ini. Oke, kalau gitu langsung aja kita mulai. Ini dia Bounty Hunter episode yang pertama. Oke, nah di episode pertama Bounty Hunter kali ini, gue bakal ngebahas villain paling pertama Luffy, yaitu siapa lagi kalau bukan Alvida. Nah, Alvida ini kan pertama kali diperlihatkan itu di episode pertama, di mana kita diperlihatkan seorang wanita yang gendut dengan membawa sebuah gada besi yang besar. Nah, mungkin kan kalau misalkan selama di anime ya, dia tuh hanya diperkenalkan kurang lebih seperti itulah gitu. Maksudnya kita tidak pernah tahu bagaimana keseluruhan riwayat hidupnya si Alvida ini. Nah, di sini gue udah dapat nih informasi riwayat hidupnya dari Alvida. Nah, jadi Alvida di sini dia diberi nama Alvida, atau juga biasa disebut kalau misalkan oleh orang Jepang itu Aruvida. Nah, jadi dia pertama kali debut muncul itu di manga chapter kedua, dan juga di anime itu di episode pertama. Nah, dia ini seorang kapten bajak laut dari bajak lautnya sendiri, yaitu bajak laut Lady Alvida. Nah, dan dia juga di sini berasal dari Pulau Karabari atau Pulau Kambing. Nah, dan julukannya dia itu adalah si Iron Mask atau si Gada Besi. Dan mungkin juga banyak nih yang bertanya-tanya berapa sih sebetulnya umurnya Alvida itu. Nah, Alvida itu ketika awal debut muncul di anime, dia itu umurnya kurang lebih 25 tahun. Dan setelah time skip selama 2 tahun, dia menjadi umurnya 27 tahun. Nah, dan kemudian di sini juga ada nih makanan kesukaan dari Alvida. Makanan kesukaannya itu ternyata adalah buah beri. Kenapa? Karena ternyata buah beri itu bagus buat kulit. Ya, kita tahu sendiri lah, Alvida semenjak dia memakan kekuatan buah iblis Suba no Mi, dia ini jadi mempunyai kulit yang licin dan mulus. Makanya dia pengen terus merawat biar si kulitnya itu tetap mulus. Dan ulang tahun dari Lady Alvida itu ada pada tanggal 14 Maret. Kalau tidak salah, 14 Maret itu ternyata adalah hari kecantikan. Oh, ini memang menggambarkan sekali ya tokoh Alvida ini sebagai seseorang wanita yang cantik. Dan kemudian juga tingginya kurang lebih 198 cm. Oh, gila, tinggi banget ini sebagai cewek. Terus golongan darahnya S, dan bounty-nya dia itu adalah 5 juta berry. Dan pengisi suaranya yaitu adalah Yoko Matsuoka. Nah, Yoko Matsuoka juga bisa dibilang udah cukup malang melintang lah ya di dunia perseiyuan atau pengisi suara, khususnya di anime gitu. Nah, selanjutnya gue bakal ngebahas tentang kekuatan dan juga sedikit recap cerita bagaimana Alvida ini muncul di anime dan juga di manga. Oke, jadi pertama kali Alvida itu muncul, dia itu muncul di episode pertama, dimana ketika pada saat itu kita tahu sendirilah, Luffy yang masih terjebak di dalam gentong kayu ketika pertama kali berangkat berlayar ke laut itu diselamatkan oleh salah satu krunya Alvida. Karena mungkin ya pada saat itu Alvida menyangka bahwa isi dari gentong tersebut itu adalah harta karun. Akhirnya si Alvida menyuruh anak buahnya untuk menyelamatkan gentong tersebut dan diangkat ke kapal. Nah, tidak lama kemudian di situ kita tahu sendiri Koby, yaitu salah satu karakter yang juga muncul di episode pertama, itu diperintahkan untuk memindahkan si gentong tersebut ke gudang. Nah, ketika ingin menyimpan si gentong tersebut, ternyata ada 2 anak buah Alvida yang mencegat si Koby, dan ketika disitulah muncul karakter utama kita, yaitu Monkey D. Luffy. Nah, setelah itu barulah di situ kita juga diperlihatkan bagaimana ketika Luffy mengobrol dengan Koby. Koby bercerita bahwa ini ada di mana, bahwa di sini tuh ini adalah kapal dari salah satu bajak laut, yaitu bajak laut Lady Alvida. Dan tidak lama setelah itu muncullah Lady Alvida dengan postur badan yang besar, gendut, membawa senjatanya yaitu gada besi. Nah, itu pertama kali muncul tuh di
episode pertama, yaitu di arc Romance Down. Kemudian di episode pertama juga kita tahu sendiri bahwa hanya dalam kurun waktu berapa menit setelah kemunculannya, Alvida itu langsung dikalahkan oleh Luffy hanya dengan satu kali pukulan saja. Dan setelah itu akhirnya Luffy berhasil kabur bersama Koby untuk selanjutnya yang seperti kita tahu sendiri, yaitu mencari kru pertama dari kru Mugiwara Luffy. Nah, kemudian tidak lama setelah itu, Alvida kembali muncul di Logwood Town, di mana di arc Logwood Town ini kita tahu sendiri Luffy mengunjungi tempat kelahiran dari Raja Bajak Laut Goldie Roger. Nah, dia ketika berkunjung ke salah satu tempat paling ikonik di Logwood Town, yaitu tempat dieksekusinya Goldie Roger, tiba-tiba Luffy diserang oleh salah satu bajak laut, yaitu bajak laut Buggy, yang sebelumnya memang sudah dikalahkan Luffy di kota yang ada si ketua RT-nya itulah, yang terus ada anjing kecilnya itu. Nah, sebelumnya kan sudah kalah, dan Buggy akhirnya ingin balas dendam, mengejar terus si Luffy, dan sampai akhirnya dia mencegat Luffy di Logwood Town. Nah, tanpa disangka ketika Buggy ingin menyerang Luffy, tiba-tiba tokoh yang tidak pernah kita duga muncul kembali, yaitu siapa? Tentu saja, yaitu Alvida. Tapi dengan penampilan yang jauh lebih berbeda, penampilan yang jauh-jauh lebih bisa dibilang lebih indah lah untuk dipandang gitu. Karena kan sebelumnya kita tahu sendiri ketika di episode pertama, Alvida itu diperlihatkan dengan postur badan yang super gede gitu. Nah, ketika dimunculkan kembali di arc Logwood Town ini bersama dengan Buggy, tiba-tiba Alvida mempunyai badan yang langsing, cantik, mulus. Wah, tiba-tiba jadi pujaan banyak orang lah. Nah, alasannya kenapa? Ternyata Alvida sudah mengkonsumsi salah satu buah iblis, yaitu Sube no Mi, di mana penggunanya itu diberikan kekuatan, yaitu bisa mempunyai kulit yang licin, atau mungkin bisa diartikan Sube no Mi itu licin nomi lah, buah licin. Nah, nanti gue akan ngebahas lebih lanjut di bagian selanjutnya. Nah, intinya dia bertemu kembali lagi di arc Logwood Town dengan penampilan yang baru dan juga lebih good looking lah gitu. Jadi kayak Alvida itu glowing tiba-tiba gitu. Wah, cantik banget, banyak yang suka lah. Nah, setelah arc Logwood Town, Alvida juga sempat muncul kembali di arc Impel Down, di mana ketika kita tahu sendiri Buggy itu kan tertangkap dan dipenjara di Impel Down. Kemudian kita diperlihatkan bagaimana kru Buggy itu ternyata sekarang dipimpin oleh Alvida, dan pada saat itu Moji itu berencana untuk menyelamatkan Buggy, tapi di situ Alvida bilang bahwa sepertinya kita tidak akan bisa menyelamatkan Buggy, sebaiknya kita ikhlaskan saja. Nah, itu sempatlah ada cuplikan seperti itu, di mana kita akhirnya melihat lagi Alvida setelah sekian lama gitu. Dan Alvida terakhir muncul itu di arc setelah Marineford, di mana ketika saat itu Buggy sudah menyelamatkan diri setelah perang besar itu di sebuah pulau. Akhirnya di situ Buggy bertemu kembali dengan seluruh krunya dan juga bertemu dengan Alvida. Dan di situ Alvida memberikan sebuah koran, di mana di situ diberitakan bahwa Luffy baru saja kembali lagi ke Marineford. Nah, itu. Kemudian yang terakhir, kalau tidak salah, Buggy itu dan juga Alvida kembali lagi diperlihatkan ketika Buggy itu sudah jadi si Chibukai. Nah, di situ kita bisa melihat lagi Alvida dengan kostum yang lebih baru gitu. Oke, selanjutnya kita bakal ngebahas masalah kekuatan dari Lady Alvida ini. Nah, seperti yang kita tahu, Lady Alvida ini adalah salah satu pengguna buah iblis, di mana dia ini memakan buah iblis jenis Paramecia, yaitu buah Sube no Mi. Nah, dia ini mendapatkan kekuatan untuk mempunyai badan yang licin, dan juga dia mengalami suatu perubahan yang aneh gitu dari si badannya, karena ternyata ini mungkin adalah salah satu efek spesial dari buah Sube no Mi, di mana Alvida itu tiba-tiba saja badannya itu jadi kurus gitu, tiba-tiba dia badannya ya menjadi body goals gitu, tiba-tiba jadi badannya bagus aja. Nah, ternyata seperti yang kalau yang gua baca itu, buah Sube no Mi ini ternyata bisa saja diambil dari kata suberin, atau dimana yang artinya itu adalah lemak yang bisa kita ditemukan di dalam sel. Nah, mungkin itulah akibatnya kenapa ketika dikonsumsi itu akan berpengaruh terhadap lemak-lemak yang ada di dalam tubuh kita. Makanya Alvida tiba-tiba lemaknya
keluar semua gitu. Makanya dia langsung punya badan yang body goals gitu. Nah, jadi kemampuan dari buah Subesubenomi ini itu adalah dia bisa membuat benda apapun yang menyentuh tubuhnya itu terkena efek licin gitu. Kita tahu sendiri ini yang luar biasanya itu adalah ketika di adegan di Logoton ada sebuah air mancur itu yang dilempar ke arah Alvida. Air mancur itu cuma ngelewat aja gitu. Shoo. Gila, air mancur loh. Air mancur dibelokin sama badannya. Artinya memang Subesubenomi ini bisa dibilang mungkin secara apa ya? Secara nama memang tidak memiliki nama yang kuat gitu. Tapi dia ternyata mempunyai sebuah efek yang luar biasa, yaitu hanya dengan kekuatan licin aja segala bentuk serangan bisa melewati badan begitu saja gitu. Nah, kemudian juga kekuatan buah Subesube ini ternyata memiliki sebuah kelemahan. Nah, kelemahannya itu apa? Ya, karena dia hanya kekuatan dari Paramecia, ya kelemahannya dia pasti oleh pengguna Logia gitu. Kita tahu sendiri bahwa di Logoton ada scene di mana Alvida ini tertangkap oleh Smoker gitu. Ya, sudah kalau misalkan bertemu dengan kekuatan Logia, ternyata tidak bisa hindari gitu. Maksudnya si kekuatan Logia itu tidak akhirnya licin melewati badan begitu saja, karena ya mungkin dari segi kekuatan Logia berada di atas level Paramecia gitu. Dan juga ya untuk kelemahannya bisa juga oleh para pengguna haki. Nah, terus bagaimana cara penggunaan kekuatannya si Alvida ini? Jadi Alvida itu mempunyai beberapa jurus, di mana yang pertama itu ada Sube Sube Supa, atau mungkin apa ya? Jadi dia tuh seperti meluncur cepat menggunakan kakinya. Jadi dia tuh sebelum melakukan jurus itu dia membuka dulu si sepatu high heelsnya, lalu dia bisa meluncur gitu. Karena yaitu efek dari kakinya yang licin tadi, dia akhirnya bisa jadi menggunakan kakinya sebagai seluncuran. Nah, itu jurusnya yang pertama. Nah, kemudian yang kedua itu ada Sube-Sube Trick, atau bisa dibilang jadi dia ini diberikan sebuah seluncuran skate gitu, kemudian dia loncat ke atas, langsung memberikan serangan dari atas menggunakan si gada besinya. Nah, itu tadi sedikit tentang kekuatan Alvida. Kemudian kalau misalkan secara persona ya, secara karakter ya, Alvida ini digambarkan sebagai wanita yang anggun dan juga dia ini senang dipuji oleh banyak orang. Tapi ada satu hal yang menarik, yaitu setelah beberapa kali dikalahkan oleh Luffy, akhirnya Alvida itu seperti ada semacam perasaan terhadap Luffy, karena mungkin Luffy itu dinilai sebagai laki-laki yang kuat, dimana ternyata Alvida itu sangat menyukai laki-laki yang kuat. Jadi Alvida ini kayaknya ada sedikit rasa ini ke Luffy ini gitu. Ini mungkin bisa jadi saingannya si bawah Hancock gitu. Dan buat yang terakhir, gue bakal bacain beberapa trivia nih ya, fun fact tentang Alvida yang juga diambil dari SBS dan juga dari manga gitu. Dan yang pertama ini sebetulnya mungkin banyak orang yang menyadari ini sih, bahwa kekuatan buah iblisnya Alvida itu mirip sekali dengan salah satu kekuatan buah iblis Awa-Awa Nomi mirip Karifa ya, anggota CP9. Kita kan tahu sendirilah Awa-Awa Nomi itu kekuatannya sabun ya, dimana salah satu efek dari sabun itu bisa melicinkan badan. Nah, cuman mungkin ya perbedaannya kalau misalkan sabun itu kan ada efek busa-busanya. Nah, itu yang diperlihatkan ketika Kalifa mengeluarkan jurus-jurusnya pasti ada selalu busanya terlebih dahulu. Sedangkan kalau misalkan si buahnya Alvida ini kan dia kayak langsung aja gitu berefek pada tubuhnya, tapi tidak ada semacam sesuatu hal yang bisa dikeluarkan gitu. Nah, itu mungkin perbedaan antara Sube-Subenomi dan Awa-Awa Nomi. Tapi secara sifat mereka ini punya sifat yang sama, yaitu melicinkan gitu. Dan kemudian juga suatu ketika ini di SBS ada yang bertanya kepada Oda-san, gimana nih kalau misalkan Lola yang memakan buah Sube-Subenomi gitu. Nah, itu terus tiba-tiba diperlihatkan gambarnya ketika Lola memakan buah Sube-Subenomi, dan apa yang terjadi ya yang pasti Lola juga berubah jadi cantik gitu, samalah seperti yang terjadi pada Alvida. Nah, kemudian juga ini ada salah satu fun fact lagi, di mana ternyata bajak laut di dunia nyata itu ada yang bernama Awilda gitu. Nah, ini bisa jadi apa ya, yang menjadi ide munculnya karakter bernama Alvida ini. Nah, kalau misalkan si Awilda ini diceritakan adalah seorang wanita yang berpura-pura menjadi seorang pria agar kemudian dia ini bisa mengikuti Ratu Denmark
dan juga menjadi seorang bajak laut gitu. Nah, kemudian yang satu lagi, ternyata kalau menurut Oda, kapalnya Alvida itu ibarat sebuah cermin gitu. Karena kan Alvida itu sering nanya gitu waktu di awal kepada krunya itu, siapa sih wanita paling cantik di dunia ini. Nah, ya mungkin itu dari situ ya. Dan juga yang terakhir, ternyata ya memang betul, dia ini adalah salah satu dari wanita yang mempunyai perasaan kepada Luffy selain bawahanku. Karena ya di situ kan Alvida juga pernah bilang Alvida itu benar-benar menyukai Luffy karena Luffy adalah laki-laki yang kuat gitu. Oke, mungkin itu saja episode Bounty Hunter yang pertama. Gue udah ngebahas dari awal bagaimana Alvida muncul, bagaimana kekuatannya Alvida itu sendiri, dan juga beberapa fun fact tentang Alvida. Nah, kalau lu misalkan suka dengan konten Bounty Hunter ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan sampai ketemu di konten Barto Club selanjutnya. Dadah!